Assalamualaikum. Kurang tidur. Wah, ini gue banget juga nih Bu Aisyah. Gimana Bu? Apalagi Ramadan ya. Kalau Ramadan sama sih. Masya Allah ya. Baik. Ini kurang tidur ini. Tapi ya memang ibu-ibu ini pasti selalu kurang tidur. Ya, ibu-ibu saja ya. Waktu tidur itu otaknya nggak tidur memang. Ya, jadi ada penelitian bahwa kalau bapak-bapak tidur, ya, itu sarafnya di otak, itu listriknya di otak off 70%. Bapak-bapak, laki-laki, ya. Mulai dari sudah akil balik ke sampai tua, ya. Perempuan, sewaktu dia tidur, 90% aktivitas listrik otaknya on 90%. Banyak banget. Ya, on lagi. Tadi kalau bapak-bapak off 70%, berarti dia on-nya 30%. Perempuan, waktu istirahat, on yang 90%, off-nya 10%. Ya. Sehingga kita tidur, perempuan tidur, itu masih dengar suara sekeliling. Masih dengar itu. Tapi itulah karunia Allah untuk pada kita perempuan, karena perempuan tetap diminta untuk menjaga apapun pada saat malam hari barangkali, atau dadakan anak sakit kah, atau mungkin anak sudah besar tiba-tiba ketok-ketok kamar kita, bapaknya nggak dengar, kita dengar langsung, ya baru ketok satu kali, tok, ya nak, gitu. Kenapa nak? Bu, aku diare bu. Oh astagfirullahaladzim, sebentar, turun lagi ibunya. Ya, apalagi anak waktu kita masih muda, anak masih bayi, ya dia tidurnya di dekat kita, dia punya boxnya di dekat kita yang bangun kan gitu ya. Nah, itulah memang pembagian tugas dari Allah untuk kita perempuan. Aktivitas otaknya perempuan pada saat dia istirahat, dia on 90%. Terkadang kalau kita nggak ngerti ini, lihat suami tidurnya enak banget, itu suka cemburu loh. Ya, kesel. Udah cemburu, kesel. Enak banget sih dia tidurnya, Allah gitu ya. Saya juga dulu begitu Bu Ita, ya. Tapi setelah udah ngerti ya, karena itu risetnya juga baru ya, itu langsung ya Allah, Masya Allah, ya Allah Maha mengatur, dan akhirnya ya legowo ya, karena penting sekali pengetahuan ini untuk kita paham bahwa oh, Allah memang menciptakan tuh berbeda, sehingga kita dengan gampangnya legowo. Karena kadang-kadang capeknya kita itu bukan karena kita nggak tidur, kita jengkel sama pasangan hidup yang tidur. Itu capeknya dari situ tuh. Ya, iya, karena kesel lihat ke suami, kok dia enak banget sih tidur, gitu ya. Udah kita udah dari tadi, udahlah yang paling banyak kerjaan, gitu. Ya. Bahkan ada penelitian ini ya pakai oleh Profesor Ruben Gur dari University of Pennsylvania, apa bahwa laki-laki ini memang butuh tidur. Otak laki-laki kadang-kadang istirahat 70% aktivitas elektriknya mati. Dia butuh tidur memang. Kenapa? Karena itu pusat menjaga keamanan. Jadi dia butuh tidur, butuh makan minum karena dia harus mencari nafkah tadi. Pusat menjaga keamanan ekonomi tadi. Ya. Dan bapak-bapak kalau udah tidur terkadang nggak dengar apa yang terjadi. Karena memang 70% aktivitas elektriknya mati. Bu Aisyah, tapi suami saya dia bangun loh. Dia terbangun lah, itu syukur banget tuh kalau suami terbangun. Misalnya istrinya sakit, suami terbangun. Ya, anak-anak nangis, suami terbangun. Itu syukur banget kalau ada yang kayak gitu. Karena sesungguhnya nggak dengar dia, nggak dengar. Ya. Kalau perempuan memang, otak perempuan dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Perempuan tidur aja, bisa terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Karena itu memang juga sunatullah dari Allah supaya ibu-ibu ini kalau anaknya sakit atau suaminya sakit dia langsung terbangun gitu. Baik anaknya masih kecil ke anaknya sudah balita atau sudah besar juga, kalau anaknya misalnya ketok-ketok kamar ibunya karena tiba-tiba tengah malam demam, ibunya kan yang bangun. Ibunya langsung bangun kan. Itu memang begitu. Cuman kadang-kadang kita perempuan karena nggak tahu seperti ini, pas kita bangun kita lihat suami,
kok dia nggak bangun ya? Akhirnya kesel sama suami. Jadi sebetulnya perempuan berat ya, beratnya bangun malam itu bukan karena dia bangun karena anaknya membangunkan dia, tapi karena lihat suaminya tertidur bangun. Itu yang kadang-kadang bikin perempuan kesel lagi, cemburu lagi. Dulu saya pernah begini. Sekali lagi, dulu pernah begini, tapi setelah tahu ya Allah, ternyata memang dia nggak dengar. Malah kalau misalnya anak-anak masuk kamar ribut, saya langsung bilang, matamu tidur. Ini penting sekali tahu supaya kita menghilangkan kekesalan-kekesalan karena akhlak ibu-ibu atau akhlak istri itu terkadang ya memburuk kepada suami karena banyak nggak taunya gitu ya. Makanya alhamdulillah sedikit demi sedikit terungkap misteri-misterinya ya. Makanya mudah-mudahan informasi ini bisa menambah kita punya pemahaman bahwa oh memang berbeda antara bapak-bapak dan perempuan dan laki-laki ya. Kurang lebih seperti itu Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Luciana yang bertanya. Oh, Bu Luciana. Nah, kalau mau mendoakan kolbu harus menyebut namanya. Bu, terus kita untuk anggota badan yang lain apakah juga seperti itu yang tadi Bu Aisyah ajarkan? Ya. Jadi sebetulnya kalau untuk anggota tubuh kita ya, kita nggak sebut nama kita aja, dia udah jalan. Karena sistem sarafnya langsung nempel dengan organ tubuh. Cuman kalau kita menyebut nama, itu menambah kehusuan kita sebetulnya. Ya, menambah kehusuan kita, ya, karena kan kadang-kadang otak ini harus diajak untuk khusyuk. Ya, ini serius apa nggak serius kan dari omongan itu kan. Ya kan? Nah, makanya biasanya untuk seluruh tubuh pun bisa kita kasih nama, kita berikan ya. Ya Allah, saya kirimkan untuk jantung Aisyah Taimuria binti Dahlan bin Husain. Oh, lengkap banget. Kenapa nama saya harus disebut lengkap? Karena nama Aisyah banyak. Jutaan Aisyah banyak. Mulai dari yang ada teman namanya Aisyah, ada juga kapster salon di sebelah rumah juga Aisyah namanya. Sama yang ditangkap di Kuala Lumpur juga namanya Aisyah. Mana Mbak Indah? Kan ada yang namanya Aisyah ditangkap di Kuala Lumpur ya Mbak. Makanya kenapa harus sebut lengkap? Karena nama ya kadang-kadang bisa lebih dari satu ya. Nah, Mbak Marshalova aja tuh cuma satu kayaknya dia. Ya, nah itu boleh ya sebut. Tapi sekali lagi untuk tubuh sendiri kadang kita nggak sebut nama, dia langsung udah jalan. Ya, misalnya gini, ya Allah perutku ya Allah. Nah itu udah jalan itu, ya Allah angkat sakitnya perutku ya Allah, udah jalan deh karena sistem sarafnya udah langsung kan. Tapi kalau untuk orang lain kita memberikan sebuah terapi atau doa pada orang lain itu harus disebut. Kenapa? Karena hubungan kita nih kepada orang lain itu dia bentuknya gelombang soalnya. Jadi harus kita sebut, ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk suamiku, ya Priyanto bin Sismadi bin Partodi Mulyo. Nah, suami Ibu Isa juga harus disebut lengkap karena nama Priyanto juga banyak. Nanti salah orang, dia ke Priyanto tetangga sebelah, kacau nanti. Ya, jadi sekali lagi seperti itu untuk menambah kehusuan kalau untuk badan kita.